Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Antakusuma, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dari kelompok 2. Selamat datang di video ini dan makasih banget yang udah sempetin waktu buat nonton ya. Hari ini kita akan bahas salah satu jenis pajak penghasilan yang cukup sering ditemui dalam dunia transaksi, terutama buat kalian yang kerja di bidang keuangan, bisnis, atau bahkan di pemerintahan. Yap, kita akan bahas tentang pajak penghasilan pasal 22 atau yang biasa disingkat PPh pasal 22. Kalau kalian pernah lihat ada potongan 1,5% waktu instansi beli barang, atau pernah dengar ada potongan harga waktu impor barang dari luar negeri, nah itu semua berhubungan dengan PPh pasal 22. Langsung aja ya kita bahas ke materinya. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Dinda Ainur Alifa dengan NIM 2362011156. Saya Nur Asmi dengan NIM 2362011174. Saya Najwa Amanda dengan NIM 236220110054. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu pengertian PPh pasal 22. Jadi, apa sih sebenarnya PPh pasal 22 itu? PPh pasal 22 adalah pajak atas penghasilan yang dipungut berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor, dan atau penjualan yang tergolong sangat mewah. Pajak penghasilan pasal 22 ini dimaksudkan pajak yang dipungut atas transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Artinya, ketika ada transaksi tertentu, misalnya pembelian barang impor atau penjualan barang mewah, ada pihak yang langsung memotong pajak tersebut dan kemudian menyetorkannya ke negara. Nah, ini agak beda sama pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan ke pegawai atau pasal 25 yang kita bayar sendiri tiap bulan. PPh 22 ini sifatnya dipotong di awal transaksi sebelum uang benar-benar diterima sepenuhnya oleh penjual. Biasanya dikenakan pada kegiatan impor barang, pembelian barang oleh pemerintah atau BUMN, penjualan kendaraan mewah dan sejenisnya. Dan penting untuk dicatat bahwa PPh pasal 22 tidak bersifat final, artinya nanti bisa diperhitungkan dalam laporan SPT tahunan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dasar hukum PPh pasal 22. PPh pasal 22 diatur dalam berbagai peraturan, baik undang-undang maupun peraturan menteri. Dasar utamanya ada 4. Yang pertama, UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021 sampai HPP. PPh pasal 22 diatur dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau UU PPh, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Yang kedua, PMK nomor 34, PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, PMK nomor 41, PMK 010/2022. Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK 010/2017. PMK nomor 81 PMK 04/2024 atau update peraturan impor kiriman per 2025. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ada pemungutan PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak selain wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Pihak yang ditunjuk pemerintah untuk memungut pajak ini disebut sebagai pemungut pajak. Contohnya adalah yang pertama, ada bendahara pemerintah,
yang biasanya ada di sekolah, kantor dinas, instansi pusat dan daerah. Kemudian yang kedua ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor dan ekspor. Kemudian yang ketiga ada BUMN dan BUMD ketika mereka membeli barang dari pihak luar. Kemudian yang keempat ada perusahaan besar seperti produsen semen, baja, mobil, minyak, dan sebagainya. Tugas mereka adalah memotong sejumlah persen dari transaksi yang dilakukan lalu menyetorkannya langsung ke kas negara. Jadi bukan si penjual yang bayar sendiri tapi langsung dipotong ya. Oke, kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang objek pajak PPh pasal 22. Objek pajak adalah transaksi atau kegiatan tertentu yang dikenakan PPh pasal 22. Berikut ini adalah objek-objek PPh pasal 22. Yang pertama yaitu impor barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, baik untuk dijual kembali maupun untuk dipakai sendiri. Kemudian yang kedua, pembelian barang oleh pemerintah, BUMN dan BUMD, termasuk instansi pusat, daerah, dan badan usaha milik negara atau daerah ketika membeli barang dari pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, penjualan hasil produksi tertentu seperti semen, baja, otomotif, dan barang produksi yang lain ditetapkan dalam peraturan. Kemudian yang keempat, penjualan BBM atau bahan bakar minyak dan pelumas, termasuk penjualan oleh produsen maupun importir kepada agen atau penyalur. Kemudian yang kelima, penjualan hasil tambang dan hasil hutan, misalnya batu bara, kayu, dan produk sumber daya alam lainnya. Kemudian yang keenam, penjualan barang strategis bernilai besar, contohnya adalah barang mewah seperti mobil mewah, emas batangan, atau rumah dengan harga tinggi. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu subjek pajak PPh pasal 22. Ada pihak pemungut pajak dan pihak terutang pajak. Pihak pemungut pajak bendahara pemerintah, Bank Devisa, dan Direktorat Bea Cukai, BUMN atau BUMD, badan usaha tertentu, misal produsen besar. Yang kedua, pihak terutang pajak atau wajib pajak. Importir, penjual barang ke pemerintah, distributor, pembeli hasil produksi, penjual SDA atau barang strategis. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu tarif PPh pasal 22. Yang pertama ada impor dan ekspor. Ada API, angka pengenal importir 2,5%, kemudian non API 7,5%, kemudian barang lampiran 1 10%, kemudian ada komoditas kedelai, gandum, terigu 0,5%, kemudian ada ekspor tambang 1,5%. Kemudian yang kedua, pembelian oleh bendaharawan atau BUMN atau BUMD, pembelian barang 1,5% itu non final. Kemudian yang ketiga ada pembelian bahan industri, pedagang, pengumpul atau pertanian, kehutanan dan lain itu 25%. Kemudian yang keempat ada penjualan kendaraan dan emas kendaraan bermotor itu 0,45%. Emas batangan atau badan usaha itu 0,45% juga. Semua tarif ini bukan pajak final kecuali yang disebut khusus. PPh pasal 22 yang dipungut akan menjadi kredit pajak saat pelaporan SPT tahunan pihak yang dipotong. Selanjutnya masuk ke materi ke-7, yaitu tentang saat terutang dan pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 terutang pada saat tertentu sesuai dengan jenis transaksi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan. Hal ini penting untuk menentukan kapan pajak harus dipotong dan disetor ke kas negara. Yang pertama, impor barang, yaitu terutang dan dibayar bersamaan dengan bea masuk. Jika bea masuk ditunda atau dibebaskan, dibayar saat dokumen pabean diselesaikan. Kemudian yang kedua, pembelian oleh pemerintah atau BUMN atau bank BUMN, yaitu terutang dan dipungut saat pembayaran. Kemudian yang ketiga, yaitu penjualan oleh industri tertentu dan kendaraan bermotor, yaitu terutang dan dipungut saat penjualan. Kemudian yang keempat, yaitu penjualan BBM, BBG, dan pelumas, yaitu terutang dan dipungut saat penerbitan delivery order. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu tata cara pemungutan PPh 22 PMK 34/2017. Pemungutan PPh 22 dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditunjuk pemerintah tergantung jenis transaksinya. Tujuan pemungutan ini adalah untuk memastikan pajak langsung ditarik saat terjadi transaksi. Jadi, negara bisa menerima pendapatan secara lebih cepat. Impor barang disetor ke kas negara oleh importir atau DJBC via pos atau bank persepsi. Ekspor komoditas tambang.
disetor langsung oleh eksportir ke kas negara, pembelian oleh bendahara, pemerintah atau KPA disetor ke kas negara pakai SPSP atas nama rekanan ditandatangani pemungut pajak. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu cara penyetoran PPh pasal 22. Setelah PPh pasal 22 dipungut oleh pihak pemungut pajak, pajak tersebut wajib disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penyetoran dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang pertama ada impor barang. Disetor oleh importir atau DJBC ke kas negara via pos atau bank pakai SSP. Kemudian yang kedua ada pembelian oleh bendahara atau KPA yang disetor oleh pemungut pakai SSP atas nama rekanan dan ditandatangani pemungut. Kemudian yang ketiga ada pemungut non bendahara yang disetor ke kas negara pakai SSP. Kemudian terakhir ada SSP atau bukti pemungutan dan pemungut wajib bukti potong. Kemudian mulai tahun 2025 berdasarkan kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, surat setoran pajak SSP tidak lagi dianggap sah sebagai bukti pemungutan dalam transaksi domestik. Pemungutan wajib membuat bukti pemotong elektronik yaitu e-bupot atau melalui sistem DJP. Seluruh data penyetoran dan pelaporan akan diintegrasikan dalam SPT masa PPh unifikasi secara digital. Di sini kita akan membahas studi kasus dari PPh pasal 22, yaitu jika sebuah BUMN membeli komputer dari vendor seharga 100 juta atau belum PPN, maka PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 100 juta sama dengan 1.500.000 dipotong oleh BUMN dan disetorkan ke kas negara. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu PPh pasal 22 adalah yang pertama dipungut di awal transaksi tertentu seperti impor dan pembelian pemerintah. Kemudian yang kedua, tarifnya tergantung jenis barang dan siapa yang melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, dipungut oleh pihak ketiga seperti bendahara atau bea cukai. Kemudian yang keempat, harus disetorkan ke negara dan mulai 2025 pakai sistem e-bupot elektronik. Dengan kita memahami PPh pasal 22, kita jadi tahu kenapa harga barang bisa naik karena pajak atau kenapa waktu kerja di instansi ada potongan 1,5% waktu belanja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai ya. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila PPT kami masih ada kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa taat pajak ya, karena pajak kita adalah untuk kita juga. Terima kasih.